Bayangan perpisahan antara Francesco Pecco Bagnaia dan Ducati Lenovo kini semakin nyata. Sang murid terbaik Valentino Rossi itu tengah berjalan di atas lapisan es yang kian menipis. Setiap kesalahan, setiap hasil buruk bisa menjadi retakan terakhir yang membuatnya jatuh. Dari MotoGP Jepang yang sempat menghidupkan kembali harapan, hingga GP Indonesia dan Australia yang kembali menelanjangi semua kelemahan, performa Bagnaia kini kembali menurun drastis. Kemenangan ganda di Motegi yang seharusnya menjadi momentum kebangkitan, malah terasa seperti ilusi singkat di tengah badai panjang. Kini, bukan hanya para penggemar yang mulai kehilangan kepercayaan. Di dalam kubu Ducati sendiri, suara-suara ketidakpuasan mulai terdengar lebih keras dari sebelumnya. La Gazzetta dello Sport, media Italia yang kerap menjadi barometer gosip dan analisis MotoGP, melaporkan bahwa hubungan antara Bagnaia dan Ducati Lenovo sedang mengalami ketegangan serius. Bukan rahasia lagi, komunikasi antara Pecco dan para teknisi Ducati kerap berujung pada perbedaan pandangan. Bagnaia terus menuntut perubahan pada bagian-bagian tertentu dari Desmosedici GP25, terutama soal karakter traksi dan kestabilan di tikungan cepat. Namun dari sisi internal, Ducati tampak mulai lelah mendengarnya. Ducati sudah kehilangan kesabaran, tulis media Italia itu. Masalahnya sederhana tapi fatal. Bagnaia merasa motor tak lagi mendukung gaya balapnya. Sedangkan Ducati menganggap Pecco terlalu banyak menuntut untuk motor yang justru terbukti bisa menang dan kompetitif di tangan Marc Marquez maupun Fabio Di Gian Antonio. Ya, di saat Bagnaia tenggelam di GP Australia, Fabio Di Gian Antonio yang juga mengendarai GP25 justru mampu finish podium di Phillip Island. Kontras yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Dan disitulah muncul spekulasi besar. Apakah Ducati mulai mempertimbangkan masa depan tanpa Pecco Bagnaia? Legenda MotoGP, Max Biaggi, ikut menyalakan api isu ini. Dalam wawancaranya dengan stasiun radio RTL 102.5, ia tak menutup kemungkinan terjadinya skenario besar. Perpisahan antara Ducati dan juara dunia 2 kali tersebut. Saya tidak akan berani bertaruh untuk itu. Pabrikan selalu ingin mendorong pembalap muda demi keberlanjutan masa depan. Jadi bukan hal mustahil jika Francesco dipindahkan ke tim satelit. Menurutnya, apa yang terjadi sejak paruh kedua musim sangat membingungkan. Bagnaia kehilangan arah sejak GP Austria, hanya mengumpulkan 61 poin sejak Agustus. Dan jika kejuaraan dimulai dari sana, ia hanya berada di posisi ke-11 klasemen dunia. Ducati tidak memberikan penjelasan jelas, dan Bagnaia berbicara dengan cara yang sulit dimengerti. Bahkan bagi kami yang ada di pedok, situasinya sulit dipahami. Biaggi menegaskan, pabrikan besar selalu berpikir ke depan. Mereka butuh wajah baru, energi baru, dan tentu saja pembalap muda dengan potensi masa depan panjang. Ducati bisa saja memindahkan Bagnaia ke tim satelit, atau bahkan melepaskan sepenuhnya jika mereka menemukan kandidat yang lebih menjanjikan. Dari rumor yang berhembus di pedok hingga laporan resmi media Italia, ada 4 nama yang muncul sebagai calon kuat penerus Bagnaia di kursi pabrikan Ducati. 4 pembalap yang dianggap bisa menjadi proyek masa depan di era pasca Bagnaia. Nama pertama tentu tak asing lagi, Pedro Acosta, si hiu kecil dari Mazzaron. Usianya baru 21 tahunnya sudah seperti veteran. Acosta disebut-sebut sebagai calon superstar MotoGP. Meski saat ini masih terikat kontrak dengan Red Bull KTM, ia sudah menarik perhatian semua pabrikan termasuk Ducati. La Gazzetta menyebutnya sebagai opsi nomor 1 jika Ducati benar-benar ingin melakukan regenerasi di skuad pabrikan.
Dengan gaya agresif, kemampuan adaptasi tinggi, dan karisma yang kuat di dalam lintasan, Acosta bisa menjadi penerus alami Marc Marquez di era baru Ducati. Nama kedua adalah Fermín Aldeguer, rookie sensasional asal Spanyol. Ducati disebut sudah lama memantaunya bahkan sebelum debut di kelas utama. Aldeguer dikenal sebagai pembalap muda dengan gaya teknis yang presisi dan agresivitas tinggi. Meski masih dalam tahap adaptasi, performanya di beberapa seri awal sudah cukup membuat banyak orang mengangkat alis. Sebagian taruhan Ducati terhadap masa depan sudah mulai membuahkan hasil, tulis La Gazzetta. Bila diberi kesempatan di tim pabrikan, Aldeguer bisa menjadi proyek jangka menengah yang potensial, dengan resiko tinggi tapi juga potensi luar biasa. Nama ketiga datang dari kelas Moto2, David Alonso. Pembalap muda ini disebut sebagai investasi masa depan bagi pabrikan besar, termasuk Ducati. Alonso dikenal memiliki karakter balap yang matang untuk usianya yang baru 19 tahun. Dia punya kombinasi antara ketenangan dan kecerdasan strategi, kualitas yang membuat Ducati mungkin ingin memolesnya sejak dini, sebagaimana mereka dulu membangun Bagnaia lewat Akademi VR46. Meski belum tentu langsung naik ke tim pabrikan, Alonso bisa menjadi anak proyek Ducati jangka panjang. Opsi yang akan dipertimbangkan serius bila mereka ingin menyiapkan regenerasi alami. Dan inilah nama paling mengejutkan di dalam daftar, Fabio Quartararo. Ya, juara dunia 2021 dari Monster Energy Yamaha itu mulai dikabarkan frustasi dengan stagnasi performa motor Yamaha YZ RM1. Kontraknya memang masih berlaku hingga akhir 2026, dengan nilai mencapai 12 juta euro per tahun. Tapi seperti disebut La Gazzetta, ketidakpuasan Fabio terhadap tim Garbutala semakin dalam. Ducati melihat peluang di sana. Memboyong Quartararo jelas akan menjadi langkah prestisius. Ducati bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus, merekrut bintang global sekaligus memperlemah salah satu rival utama. Namun tentu saja langkah ini bukan tanpa resiko politik, karena Ducati juga harus menjaga keseimbangan antara Marquez, VR46, dan tim satelit lainnya. Untuk saat ini, Ducati masih bungkam. Tidak ada pernyataan resmi soal isu retaknya hubungan dengan Bagnaia. Namun sumber internal menyebut, suasana di pedok Borgo Panigale sedang jauh dari kata stabil. Marc Marquez dengan cepat menjadi pusat perhatian. Fabio Di Giannantonio terus menunjukkan progres. Dan Pecco Bagnaia justru tampak semakin tertekan. Kondisi yang dalam dunia MotoGP seringkali hanya punya satu ujung, yakni pergantian. Max Biaggi sudah bilang, semuanya mungkin di MotoGP. Dan jika Ducati benar-benar ingin berevolusi menuju era baru, maka 4 nama tadi bisa menjadi daftar prioritas mereka untuk menggantikan Pecco, murid terbaik Rossi yang kini justru berada di ujung tanduk. Apapun yang terjadi, satu hal jelas, masa depan Bagnaia di Ducati tak lagi seaman dulu. Era baru bisa dimulai kapan saja, dan ketika itu terjadi, Ducati mungkin akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada sang juara dunia 2 kali. Untuk menyambut generasi baru yang haus darah dan kemenangan.